Dad, di episode kali ini pastinya nggak kalah seru dan juga nggak kalah informatif nih Moms and Dad semua, karena kita semua temanya udah seru banget dan kami sudah mendatangkan bintang tamu, yaitu seorang momfluencer cantik yang pasti Moms and Dad juga udah nggak asing lagi, ada Yasmin Wilblad. Dan juga untuk memberikan workshop dan informasi seputar melukis buat anak, sudah ada founder Ganara Art Studio, Mbak Tita Jumario. Halo Mbak Tita, Mbak Yasmin. Makasih banyak udah meluangkan waktu untuk sharing bareng kita semua di sini ya. Aku seneng banget nih Sarah karena udah standby juga. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, aku mau ke Mbak Tita dulu nih. Mbak Tita, boleh nggak sih Mbak Tita dikasih bocoran? Hari ini Ganara Art Studio akan ngasih workshop melukis yang seperti apa sih buat anak-anak? Oke, jadi sebetulnya sih memang melukis ini kan salah satu kelas yang jadi kelas utamanya Ganara Art Studio. Jadi kita sudah dari 2013 dan memang kita ingin mengasah banyak hal ya lewat sesi melukis ini. Sekarang boleh? Atau nanti mau dibuat langsung pakai brush juga nggak apa-apa. Kemudian kita tambah hidungnya. Dan mulutnya. Sudah? Amankah? Kalau sudah, karena dia minum susu, kita bikin outline-nya supaya warna background-nya tidak masuk ke objek. Kalau dia mau bikin warna coklat, bisa dengan mencampurkan warna merah, biru, dan kuning tersebut. Kita warnain dulu putihnya. Warna hitamnya belakangan aja. Kita lengkapi decorations-nya. Oke, Miss Davita, ini seru banget ya sebenarnya kalau ngelanjutin lukis ya. Sebetulnya mulai usia berapa sih anak nih udah bisa kita ajakin melukis? Kalau tadi Mbak Tita mungkin karena mamanya memang orang seni ya, jadi dari umur 8 bulan gitu. Tapi kalau aku nih yang memang nggak terbiasa gitu, kadang tuh aku takut ya kalau anakku kan sekarang 3 tahun, tapi udah agak gede. Waktu dia kecil aku agak nggak berani tuh Mbak Tita, karena takut catnya kemakan lah atau apa gitu. Itu sebenarnya yang idealnya gimana Mbak? Sebenarnya idealnya sih kalau misalkan memang mau diajak berkegiatan dari usia dini ya gitu, dari mungkin 1,5 tahun gitu, bisa memakai cat-cat juga tapi yang memang aman, dalam artian gini, kalau misalkan mau mengajarkan warna pun sebetulnya anak-anak bisa dilatih dengan menggunakan pewarna makanan. Nah, jadi misalkan pewarna makanannya dicampur gitu dengan air, lalu anak-anak bisa memakai cat atau tangan. Jadi kalaupun memang nanti kemakan gitu masih tetap aman. Kelompok usia itu apa sih yang perlu orang tua tekankan gitu, yang perlu kita perhatikan? Oh, kalau usia setahun nih ketika melukis lebih banyak buat ngerasain tekstur nih. Kalau usia 3 tahun udah mulai kenal warna gitu. Mungkin ada nggak sih yang bisa diperhatiin Mbak Tita? Oke, kalau dari itu sebetulnya kita bisa melihat dari sensorinya dulu, lalu baru motorik halusnya gitu. Jadi pengenalan warna itu bahkan kita bisa menjadikan itu tuh bonus untuk belajar. Itu kan sebetulnya lebih sains sama matematika ya kalau tuh pola warna. Nah tapi yang awal memang menggunakan apapun yang taktil. Jadi pakai sensori di tangan, lalu semuanya tuh memang memakai tangan langsung, memakai jari-jari langsung, melatih sensori usia sampai 1,5 tahun. Sesudah itu sudah mulai bisa gripping. Jadi yang tadi aku contohkan puas, dia pegangnya seperti ini, lalu lama-lama dia akan bisa mengarahkan gitu. Kegiatan lain selain melukis yang biasanya Mbak Yasmin lakukan untuk mengasah keterampilan dua princess itu ngapain aja sih Mbak? Ya paling pertama sih melukis, terus banyak sih, apalagi kayak misalnya aku juga punya yang 1 tahun kan, nah itu kayak sekarang tuh aku sering bikin kayak sensory play, terus kayak tadi siang tuh bikin kayak agar-agar, terus di dalamnya tuh aku isiin mainan ya, jadi bisa belajar tekstur juga, terus tadi juga ada lukis paint buat anak umur 1 tahun, jadi mau makan kayak buat dari tepung tapioka,
Jadi banyak sih. Dalam pertumbuhan, aku ingat dulu disebutin sama salah satu dokter pertumbuhan juga, nature, nurture, dan nutrition. Nah, kalau nutrisinya sendiri gimana nih Mbak Yasmin? Bagaimana memastikan nutrisinya itu bisa optimal juga dan mempercayakan nutrisinya Sera itu seperti apa? Aku percayakan nutrisi aku untuk konsumsi Enfagro A+, Vita Pro yang untuk mendukung tumbuh kembangnya Sera. Nah, aku pilih Enfagro A+ ini karena ini adalah produk inovasi baru dari Enfagro A+, tapi ini diperkaya dengan double defense formula yang mengandung omega 3 dan 6 yang tertinggi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita.